Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Marfakusuma. Saya berasal dari eh, kelas EL 4607. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab mengenai flux listrik dan hukum Gauss. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada flux listrik. Electric flux atau flux listrik adalah medan listrik atau electric field yang melewati atau menembus suatu permukaan area. Flux sendiri banyaknya garis yang menembus suatu permukaan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama di sini. Area area A itu di datar, eh, bisa dituliskan dengan rumus V E sama dengan E vektor dikali A vektor. Lalu yang di sini itu antara permukaannya itu miring atau arah arah fluxnya itu tidak lurus atau dari atas atau dari bawah gitu. Dan rumusnya itu VE sama dengan E dikali A dikali cos theta. Lanjut. Jadi ada hukum Gauss. Di sini bisa dilihat di bola sini, itu bisa dirumuskan V sama dengan Q per epsilon 0, di mana V itu flux listrik, N per C dikali M kuadrat, Q itu besaran muatannya atau C, satuannya C, dan epsilon 0 itu sama dengan permisivitas ruang hampa. Flux untuk permukaan sembarang. Nah, flux untuk permukaan sembarang ini di sini bisa dilihat di sini. Permukaan sembarang itu bisa melengkung, bisa zigzag, bisa apapun itu. Nah, itu bisa dirumuskan dengan V sama dengan E dikali A, dan dV sama dengan E dikali D kali A. D kali A. Medan listrik adalah nol di dalam konduktor dan tegak lurus dengan permukaan di luarnya. Hasil yang bermanfaat ini berlaku untuk semua konduktor bentuk, termasuk lembaran datar besar muatan seragam. Lanjut. Hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Jadi ada hukum Gauss pada konduktor itu ada yang pertama, pada konduktor muatan dapat bergerak dengan bebas. Yang kedua, jika diberi muatan tambahan dari luar, muncul medan listrik. Akhirnya menghasilkan arus internal. Ketiga, terjadi distribusi ulang muatan tambahan sampai tercapai keseimbangan elektrostatis. Yang keempat, medan listrik medan listrik di dalam konduktor menjadi nol. Kelima, menurut hukum Gauss, muatan di dalam konduktor nol, maka muatan tambahan dari luar tersebar di permukaan konduktor. Lalu ada hukum Gauss pada isolator. Yang pertama, di dalam isolator muatan tidak dapat bergerak dengan bebas. Yang kedua, muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator. Lanjut. Hukum Gauss pada bola konduktor muatan positif. Yang pertama bisa dilihat di gambar sini. Besar medan listrik di dalam bola di sini. Dalam bola itu E sama dengan 0. Lalu kalau misalnya di sini, bisa lihat di sini, besar medan listrik di luar R sini, lebih dari R besar sini, itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Lalu selanjutnya ada hukum Gauss pada bola isolator muatan positif. Yang tadi konduktor, sekarang isolator. Di sini bisa dilihat medan listrik di dalam bola pada jarak R dan R besar adalah jari-jari bola. Di sini R sampai garis putus-putus merah sini, dan R besar sampai ujung bola sini. Itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan R per 4 Pi R pangkat 3 dikali Q per epsilon 0. Lalu yang di gambar kedua, medan listrik di luar bola pada jarak R besar adalah jari-jari bola. R ini sampai titik-titik sampai garis putus-putus di luar bola, dan R besar ini adalah jari-jari bola. Itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Lanjut.
Bola isolator berongga muatan positif. Besar medan di listrik dalam bola pada jarak R. Nah, itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan R3 dikurangi R1 pangkat 3, R besar 1 pangkat 3 per R besar 2 pangkat 3 dikurangi R besar 1 pangkat 3 dikali Q per 4 pi R kuadrat epsilon 0. Lalu selanjutnya itu ada silinder konduktor dan isolator. Kita akan bahas di silinder isolator dulu. Silinder isolator di sini ada medan listrik jika R kurang dari R besar. Yang di sini, yang garis-garis putus merah ini, R kurang dari R besar. Kan? Itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan R Q per 2 pi LR kuadrat epsilon 0. Dan selanjutnya ada medan listrik jika R lebih besar dari R besar. Ini di sini ada garis putus-putus hitam di sini. Nah, itu bisa dirumuskan dengan E sama dengan Q per 2 pi R L epsilon 0. Lalu selanjutnya ada bola konduktor. Nah, di dalam silinder ini, dalam silinder, bila di silinder, pasti L itu sama dengan 0. Dalam silinder sini, di dalam sini, di dalam bola sini, di dalam silinder sini. Nah, tapi jika di luar silinder, itu dapat dirumuskan dengan E sama dengan Q per 2 pi R L epsilon 0. Sekian penjelasan bab kali ini dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.